Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezaruna Disa dari kelas PS3A dengan nomor absen atau nomor presensi 12 dengan NIM 4422214. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah wakaf. Baik, pada awalnya yaitu wakaf adalah salah satu bentuk amal yang paling luhur dalam Islam. Ia bukan sekedar pemberian biasa, tapi bentuk kepemilikan yang dialihkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan umat manusia secara berkelanjutan. Wakaf menjadi cerminan dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan umat. Dan jejak awalnya tak lain bermula dari masa yang paling mulia dalam sejarah Islam, yakni masa Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara langsung dalam ayat-ayat Al-Quran, konsep dan ruhnya sudah sangat terasa. Al-Quran banyak sekali menyerukan pentingnya infak, sedekah, dan pemberian harta demi kepentingan umum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." Nah, ayat ini menjadi dasar semangat untuk melepaskan sebagian harta sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Maka sejak awal Islam datang, umat muslim diajak untuk mencintai dunia tidak diajak untuk mencintai dunia secara berlebihan, melainkan menjadikannya sebagai jalan menuju akhirat. Nah, awal sistem sosial Islam itu bermula ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah, mereka tidak hanya memulai kehidupan baru dari sisi spiritual, tapi juga mulai membentuk tatanan sosial dan ekonomi berbasis nilai Islam. Saat itulah muncul kebutuhan untuk membangun struktur masyarakat yang kuat, saling tolong-menolong, dan mandiri secara ekonomi. Dalam konteks ini, wakaf mulai diperkenalkan sebagai bagian dari sistem distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Salah satu kisah paling terkenal yang menandai lahirnya praktik wakaf adalah kisah sumur Raumah. Di Madinah, kebutuhan akan air sangat mendesak. Satu-satunya sumur yang layak digunakan saat itu dimiliki oleh seorang Yahudi dan hanya dapat diakses dengan membayar mahal. Melihat kesulitan umat Islam, Rasulullah SAW menyampaikan sabda, "Barang siapa yang membeli sumur Raumah dan menjadikannya milik kaum muslimin, maka baginya surga." Tanpa ragu, sahabat Utsman bin Affan yang dikenal sebagai salah satu saudagar kaya raya sekaligus yang dermawan segera membeli sumur tersebut dari si pemilik dengan harga yang mahal. Lalu ia mewakafkannya secara permanen untuk kepentingan masyarakat. Mulai saat itu, air dapat diambil oleh siapa saja secara gratis. Peristiwa ini menjadi tonggak awal sistem wakaf dalam Islam. Wakaf bukan hanya tentang tanah atau bangunan, tapi juga sesuatu yang bermanfaat dan digunakan untuk kebaikan bersama. Rasulullah tidak hanya memotivasi umatnya untuk berwakaf, tapi juga memberikan contoh secara langsung. Beliau mewakafkan beberapa kebun dan tanah miliknya untuk berbagai tujuan sosial dan keagamaan. Di antaranya adalah 7 kebun kurma di Madinah yang hasilnya digunakan untuk membantu fakir miskin, mendukung kegiatan dakwah, dan memfasilitasi para musafir. Selain itu, ketika Nabi mendapatkan tanah di daerah Khaybar, sebagian besar dari tanah tersebut juga diwakafkan. Rasul bersabda kepada Umar bin Khattab ketika ia ingin mewakafkan tanah miliknya, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah dasar hukum dan prinsip utama wakaf dalam Islam. Pokok harta tetap utuh sementara hasil atau manfaatnya yang disalurkan. Pada masa Rasulullah, harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Harta wakaf dianggap milik Allah SWT dan fungsinya adalah untuk kemaslahatan umat. Rasulullah menegaskan bahwa siapapun yang mewakafkan hartanya, maka itu menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya bahkan setelah wafat. Wakaf dikategorikan sebagai sedekah jariyah karena manfaatnya bersifat terus-menerus dan berkelanjutan. Meskipun belum terbentuk lembaga wakaf secara formal seperti sekarang, pengelolaan wakaf pada masa Rasulullah sudah berjalan secara sistematis. Wakaf diserahkan kepada orang-orang yang amanah dan dikenal bertanggung jawab untuk mengelolanya. Rasulullah SAW sendiri memastikan bahwa hasil dari harta wakaf benar-benar disalurkan untuk kepentingan umat, terutama untuk membantu fakir miskin, memfasilitasi tempat ibadah, pendidikan, dan kepentingan umum lainnya.
Dengan demikian, meski sederhana secara sistem, wakaf pada masa itu sudah memiliki semangat tata kelola atau governance yang bersih, transparan, dan adil. Sejarah wakaf pada masa Rasulullah SAW bukan hanya kisah tentang pemberian harta, tetapi juga tonggak peradaban Islam yang sangat penting. Dari sumur yang diwakafkan hingga kebun-kebun yang hasilnya menghidupi fakir miskin, semuanya mencerminkan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta antara hak individu dan kepentingan publik. Praktik wakaf telah menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial sejak awal Islam. Ia menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan saling peduli. Warisan ini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, para khalifah, hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, termasuk ke Indonesia. Dan semua itu berawal dari langkah-langkah kecil yang disalurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Langkah yang kemudian menjadi besar dan berdampak panjang bagi kemanusiaan. Sekian sejarah wakaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.